warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 02 Majakerta. Saya Sri Rahayu, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari SD Negeri 3 Bongas. Saya Gea Mayang Swastika, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pemalang dari TK Handayani 11 Jojogan. Kami akan mempraktekkan coaching supervisi akademik Modul 2.3 Demonstrasi kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gea Mayang Swastika berperan sebagai observer. Saya Rahmawati berperan sebagai coach. Saya Sri Rahayu sebagai coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Bu Rahma, pada kesempatan hari ini Bu Rahma akan menjadi coach untuk Bu Sri ya? Iya Bu, hari ini saya akan berpraktek coaching dengan Ibu Sri, yaitu sesuai dengan alur tirta. Yang pertama yaitu dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Baiklah Bu Rahma, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti harus ada ya Bu? Iya Bu. Ya silakan. Ya, terima kasih Bu Mayang. Ya. Bisa dimulai ya Bu? Bisa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahma. Terima kasih sebelumnya Bu Rahma sudah bersedia menunggu saya untuk bertemu hari ini. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Ibu hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, sangat baik malah. Alhamdulillah ya. Bu Sri, kita ngobrol santai saja ya Bu ya. Siap, Bu. Nah, ini Bu, ada hal penting apa ya Bu yang ingin Bu Sri sampaikan kepada saya? Kok Ibu minta bertemu dengan saya di hari ini? Bu Sri. Ini ya Bu, pertama saya silaturahmi ya dengan Bu Rahma. Kemudian yang kedua, memang ada hal yang sangat penting sekali menurut saya. Ini penting sekali untuk saya untuk dibicarakan dengan Bu Rahma nantinya, biar ya saya nantinya ada gambaran-gambaran begitu Bu. Oh ya, mengenai apa ya Bu? Saya jadi penasaran ini Bu. Iya Bu, saya ingin mendapat solusi Bu. Saya merasa bahwa anak-anak didik saya, kebetulan saya kan nanti kelas 4 ya. Setiap pembelajaran yang lain itu mereka itu apa ya, antusias, termotivasi. Tapi khusus untuk pembelajaran olahraga kayaknya mereka itu enggak ada motivasi, bahkan kayak terkesan bosen gitu Bu. Oh ya sudah, mudah-mudahan ya Bu, dengan pertemuan kita hari ini, dengan obrolan kita hari ini, nanti Bu Sri, masalah Bu Sri itu bisa teratasi gitu Bu. Kemudian Bu Sri juga dapat memperoleh solusinya seperti itu ya Bu ya. Iya Terus, Bu. Gini Bu, apa sih yang dirasakan sama Bu Sri itu sendiri? Yang saya rasakan gini ya Bu, saya merasa bingung, sedih juga. Siswa didik saya setiap kali pembelajaran olahraga, kebetulan kan di jadwalnya di hari Selasa begitu ya. Kayaknya mereka itu gimana ya, suruh baris di lapangan aja kayaknya males. Mungkin apa karena saya ini bukan guru olahraga, karena notabene saya ini kan wali kelas ya. Saya ini guru kelas. Untuk pembelajaran yang lain oke, nggak masalah. Tapi khususnya pembelajaran olahraga itu mereka kayak bosen. Apa mungkin karena saya tidak menguasai materi olahraga, atau memang mereka nggak suka kegiatan fisik, atau apa? Saya sendiri belum sampai ke ranah itu Bu. Yang saya rasakan ya, saya hanya bingung gimana sih ya anak-anak bisa gini gitu. Oh, jadi tadi yang barusan Bu Sri ceritakan ya Bu, menurut Bu Sri itu ada kondisi ideal seperti apa yang nantinya akan Ibu inginkan seperti itu Bu? Saya ingin meningkatkan motivasi mereka ya, itu pasti
literasi karena itu penting sekali. Saya pengen anak didik saya itu tertarik di pembelajaran olahraga Bu, biar setiap pembelajaran olahraga itu ya seperti pembelajaran yang lain, mereka itu antusias, kemudian ya energik lah, karena pembelajaran olahraga itu kan biasanya banyaknya itu kegiatan fisik ya Bu. Iya, betul. Jadi tadi yang barusan Bu Sri ceritakan itu, Bu Sri ingin meningkatkan motivasi pembelajaran olahraga khususnya untuk murid Bu Sri sendiri, karena memang kebetulan di SD-nya Bu Sri itu tidak ada guru olahraga seperti itu ya Bu. Iya betul Bu. Nah, apakah Bu Sri itu sudah mencoba Bu? Sudah mencoba, mungkin mencoba mengajak anak-anak untuk mengikuti pembelajaran dengan kegiatan yang biasanya kan anak-anak kan kegiatannya kan sukanya berbeda-beda seperti itu Bu. Kegiatan seperti apa ya Bu misalkan? Misalnya kan ini Bu, terkadang ya Bu, kita kan bisa menilai Bu, sebelum bel ini Bu, biasanya kita bisa melihat terkadang anak itu biasanya di situ sukanya apa seperti itu Bu. Berarti saya itu mendiagnosa anak-anak dulu ya. Iya betul itu Bu, seperti itu. Iya sih Bu, untuk murid-murid saya sih ya ada yang suka bermain bola, ada yang suka main itu loh Bu, yang lingkaran itu kucing-kucingan, kucing dan tikus itu ya. Iya. Kemudian ular naga juga, bahkan anak perempuan pun kayaknya tertarik dengan sepak bola Bu. Kebetulan di tempat saya itu kan ada yang namanya perlombaan sepak bola ibu-ibu ya kan. Mungkin anak-anaknya melihat sehingga sepertinya anak-anak itu juga tertarik. Begitu Bu, saya amati itu kalau biasanya kan sekolah kami mengadakan literasi ya. Kalau Senin itu upacara, kemudian hari-hari yang lain itu ada literasi. Itu biasanya sebelum literasi anak-anak yang berangkatnya ke ASIK itu saya amati ya mereka bermain ya macam-macam seperti itu, dengan ya bola, ya lari kejar-kejaran begitulah Bu. Nah itu menurut saya itu bagus Bu. Tadi Bu Sri juga sudah menyampaikan ya yang ada di lingkungan SD-nya Bu Sri. Jadi permainan-permainan apa seperti itu. Nah dari itu usaha apa sih yang nantinya ingin dilakukan sama Bu Sri sendiri? Mungkin gini ya Bu, saya akan membawa anak-anak ke lapangan desa. Mungkin misalnya kan kebetulan di SD kami itu dekat dengan lapangan desa yang di situ lapangannya itu di tengah hutan pinus Bu. Jadi ada hutan pinus berkeliling, kemudian di tengahnya itu ada hutannya. Mungkin rencana saya akan membawa anak-anak ke lapangan desa itu yang dekat hutan biar mereka itu aktif, berekspresi, nyaman karena ada di lingkungan alam. Maksudnya tidak terbatas kalau di sekedar halaman sekolah kan mungkin mereka mau gerak ini kok terbatas karena ruang ini ada pembelajaran, atau mungkin mau main apa di sini kok takut mengganggu kelas yang lain, mungkin seperti itu Bu. Nah itu ide bagus Bu, menurut saya itu ide bagus. Nah ini kira-kira ya Bu, misalnya dari skala 1 sampai 10 Bu Sri itu berada di posisi yang mana coba Bu? Waduh, saya menjawabnya ini agak malu Bu. Sepertinya saya baru di angka 6, bahkan ya 6 lebih gitulah Bu, sekitar 6,5, karena saya merasa sendiri ya Bu ya. Saya itu kok kayak gagal gitu ya. Kalau saya memang sebagai wali kelas, harusnya saya itu kan bisa meng-cover semuanya ya, pelajaran apapun. Karena kebetulan nggak ada guru olahraganya, seharusnya saya sebagai wali kelas itu bisa multifungsi begitu, sehingga saya sebenarnya ya agak malu ini jawabnya ya. Saya itu masih di angka 6,5 begitulah Bu. Jadi Bu Sri sekarang itu baru berada di skala 6 sampai 6,5. Iya betul Bu. Nanti rencana kedepannya itu bagaimana ya Bu? Padahal di lingkungan Bu Sri itu tadi katanya mau membawa anak-anak ke lapangan, ya itu mungkin nantinya juga akan memotivasi siswa seperti itu ya Bu. Iya betul. Nah nanti rencana kedepannya bagaimana Bu yang akan Ibu lakukan seperti itu? Yang jelas saya sih pengen di grade yang tertinggi ya, 10 ya. Yang minim-minimnya 9 lah, walaupun nggak nyampe grade 10, saya usahakan maksimal itu di grade 10. Kalaupun enggak itu minimal 9. Jadi ya saya akan berupaya dengan tadi yang solusi Ibu Rahma tawarkan, mendiagnosa anak-anak, mereka itu sukanya apa. Kemudian saya bisa bawa anak-anak ke lapangan desa atau ke ya sekitar sekolahan yang dekat-dekat dengan alam begitulah Bu. Dari kondisi itu apakah nanti Bu Sri itu akan minta bantuan kepada rekan mungkin atau bagaimana Bu?
Iya, kalau di sekolahan saya, sepertinya saya butuh bantuan Bu, karena dengan jumlah siswa saya yang sangat banyak, itu kan siswa saya 33 ya Bu. Kalau saya bawa ke lapangan dengan jumlah siswa yang 33 saya sendiri, rasanya ya kurang kurang fokus ya Bu. Mungkin nanti saya akan minta bantuan sama Pak Adnan. Kebetulan beliau itu ya bakti di tempat kami dan memang nggak pegang kelas artinya dia banyak free, jadi mungkin nanti saya bisa minta tolong sama beliau karena kebetulan beliau itu bapak-bapak ya, bisa bermain bola dengan anak-anak atau ya membantu saya ketika membawa mereka ke lapangan desa yang ya jaraknya nggak begitu jauh sih, tapi kan melewati jalan raya dan di situ biar keselamatan dan keamanan terjaga. Nanti apa ya, pemantauannya itu bukan hanya dari saya tapi ada rekan juga Pak Adnan. Sepertinya begitu Bu. Oh, itu ide bagus Bu. Jadi luar biasa ya tadi dengan jumlah murid berapa tadi Bu? 33 Ibu. 33, sementara Ibu menjadi guru kelas sekaligus ada keinginan ya Bu, keinginan supaya bisa memberikan pembelajaran dari guru penjaskes seperti itu ya Bu. Iya. Nah mudah-mudahan ya Bu dari obrolan kita ya Bu, pertemuan kita hari ini nanti masalah busi bisa terrealisasi seperti itu ya Bu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih Bu. Saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena setelah ngobrol hari ini saya sedikit lega dan saya juga ada gambaran, bahkan saya ingin segera malam, ingin segera pagi biar saya besok ketemu anak-anak. Kebetulan kan ini hari Senin sore ya Bu ya, besok hari Selasa ya, pastinya sudah siap dengan pembelajaran olahraga. Sepertinya sudah ada di angan-angan saya besok pagi-pagi. Saya setelah literasi, saya kebetulan jam pertama ya, saya ganti baju olahraga, saya berdiskusi dengan Pak Adnan, kemudian membawa anak-anak ke lapangan yang di sekitaran hutan itu. Wah, pemandangannya luar biasa Bu, hutan pinus di situ pasti nyaman. Dan semua ini saya dapatkan dari solusi dari Bu Rahma juga, karena selama ini hanya ada dalam angan-angan saya, dalam pikiran saya, tapi saya mulai dari mana begitu ya? Apakah dengan langkah ini kira-kira berhasil nggak? Terus kalau gini gimana? Tapi untuk hari ini saya sudah mendapatkan kekuatan baru dari obrolan kita hari ini. Terima kasih sekali ya Bu Rahma ya. Terima kasih, sama-sama juga. Ini Bu Sri ternyata itu luar biasa ya Bu. Nanti saya harap ya informasinya ya dari Bu Sri, nanti Bu Sri sudah bisa mempraktekkan seperti itu ya Bu. Nah kira-kira nanti kita bisa bertemu lagi kapan ya Bu? Saya akan mengupayakan Bu Rahma, bahkan nanti saya yang dulunya akan menghubungi Bu Rahma loh nanti ya. Bu Rahma jangan bosan loh ya. Nanti kalau dihubungi saya, Bu ini saya mau menyampaikan perkembangan, ternyata saya sudah melaksanakan hasil kemarin kita ngobrol, ternyata hasilnya begini, sekarang saya sudah di angka sekian. Mudah-mudahan nanti saya di angka minimal 9 Bu, kalau enggak ya biar gridnya 10 begitulah Bu. Jangan bosan loh Bu ya, nanti saya hubungi lagi insya Allah dalam waktu ya 1 bulan ke depan Bu, biar saya tak mata angkat. Ya, nanti sampai berjumpa lagi ya Bu ya di lain waktu ya Bu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktek coaching antara Bu Rahma dan Bu Sri berjalan dengan lancar dan luar biasa. Dan hasil pengamatan saya, praktek coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta. Saya sudah bisa membedakan mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi identifikasi masalah, dan yang menjadi rencana aksi, dan bagaimana bentuk tanggung jawab coach terhadap coachee. Alhamdulillah kegiatan praktek coaching hari ini selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.